Nah. Seekor panjang. Nah, ini betinanya belum. Waduh. Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali di channel Kobe TV. Jadi seperti biasa di sore hari saya itu selalu memantau kondisi dan keadaan kandang di kandang aviari maupun di kandang yang luar ya, kandang ternak. Nah jadi yang dipantau itu adalah kondisi pakan, kemudian kondisi lingkungan, kondisi burung, bagaimana stres atau tidak. Dan kemudian apakah ada gangguan atau tidak ya. Jadi kenapa saya buat video sekarang, karena kemarin itu ada tikus yang masuk kepantau sama saya. Entah dari mana saya belum tahu ini lubangnya di mana, padahal kita baru saja ganti kawat ya, tapi ya tetap aja ya, tikus itu memang pintar mencari celah untuk masuk ke dalam kandang ataupun tempat yang dia tujui ya. Nah itu dia. Jadi ini saya sudah siapkan perangkap juga ya. Selalu disiapkan perangkap di sini karena untuk mengantisipasi tikus yang masuk. Jadi kuncinya adalah tempat jangkriknya kita tutup, karena yang dicari tikus itu adalah tempat jangkrik biasanya. Apalagi kita menabur pur untuk pakan jangkrik. Ya ini sudah saya kasih pur juga. Nah maka dari itu si tikusnya pastinya ke sini nanti jadi larinya ya. Nah, indukan udah seekor panjang. Nah ini betinanya belum. Waduh. Besar. Tuh, si bapak ekor panjang. Nah, kemudian di samping itu kita juga mengecek kondisi murai batu yang lagi berproduksi ya, seperti indukan yang lagi mengeram, apakah dia berada di tempatnya di sore hari ini atau menjelang malam ini. Nah, kemudian untuk yang lagi menetas juga ada ya. Nih indukan yang lagi mengeram, alhamdulillah ya, tuh aman ya. Nah ini dia mengeram dengan aman, berarti tidak ada masalah, tidak ada yang mengganggu ke dalam gelodoknya. Tapi kalau dia berada di luar dengan kondisi yang stres atau wajah yang mematung, nah itu berarti ada masalah dalam gelodoknya. Itu yang perlu kita pelajari sebenarnya ya, kalau udah mau mendalami ternak murai batu. Nah ini kemudian ada kabar gembira juga ya. Di sini ciblek kita menetasnya 4 ternyata ya guys ya. Alhamdulillah sekali. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia ya, 4 ya guys. Tuh, alhamdulillah ya. Coba cek. Alhamdulillah 4. Telur 4, netasnya juga 4. Tuh indukannya udah ini. Ya alhamdulillah cita-cita tercapai ya. Bahkan lebih dari yang diharapkan ya. Yang penting itu berusaha dan berdoa dan mempunyai tekad yang kuat. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa cita-cita saya dulu adalah melestarikan kacer ya, kacer ya dulunya, kacer dengan ciblek. Nah sekarang ternyata di luar dugaan, saya malah ternaknya murai yang fokusnya ya. Karena kenapa? Karena di murai itu kita bisa mendapatkan lebih lah kira-kira. Kalau seperti ternak kacer ya, kenapa saya belum? Karena di sini kacer masih dikategorikan aman, dan yang kedua untuk kacer ini pakannya lebih besar, dan sebenarnya untuk kalau masalah hitung-hitung ya keuntungan itu sedikit sekali keuntungannya, bahkan mungkin tekor kalau misalkan gagal dan sebagainya ya. Karena untuk harga kacer sendiri itu ya mungkin cukup buat ngasih makan dia aja gitu ya, dan murai ini ya gitu pengeluarannya juga besar ya. Nah
Jadi itu tadi alasan kenapa kacer belum. Tapi saya udah ada rencana juga, saya udah nyimpan kacer yang mudah-mudahan bagus nantinya. Kita coba-coba dulu buat main lah besok ya, di gantangan atau di mana, supaya ada nama juga kalau bisa ya. Karena ini masalahnya itu saya itu jarang sekali dan sulit untuk pergi ke tempat gantangan ataupun ya seperti itulah ya, alat berat dan sebagainya. Nah, itu tadi yang masalahnya. Nah, balik lagi ke masalah yang tadi. Jadi kenapa saya cek juga, karena si Ciblek ini udah berkali-kali berturut-turut itu anakannya hilang ya. Saya nggak tahu ya, entah memang karena dihajar sama induknya sendiri atau tikus ya. Kemarin itu orang tua saya yang lihat katanya tikus ya, kalau nggak salah ini ya. Jadi makanya kemarin di keliling pohon ini dikasih seng gitu ya, supaya tikus nggak bisa naik. Nah, tapi ada masalah lain yang timbul pada saat kita kelilingi seng di bagian tanaman ini. Apa? Yaitu adalah tanamannya malah hampir mau mati. Itu kayak Anda bisa lihat sendiri. Nah, itu makanya kemarin saya buka sengnya dan saya rutin siram lagi ya. Karena si Ciblek udah berapa kali itu dia lebih senangnya bersarang di sini ketimbang di tempat yang lain. Ya, itu tadi alasan kenapa saya masih mempertahankan pohon ini ya. Dan ternyata guys, kalau saya perhatikan lagi, memang di bagian pohon ini tidak terkena hujan ya. Bukan karena ini ya, bukan karena papan yang melintang di atas ini ya. Sebelum itu juga seperti itu, tidak terkenanya air hujan di sini. Jadi makanya mungkin si Ciblek ini merasa nyaman. Dan terbukti ini sarangnya yang dari rotan seperti ini tahan ya, masih aman. Sedangkan yang di tempat lain saya taruh di sini itu udah pada lapuk. Nah, itu juga ya. Jadi pemilihan tempat itu juga sangat penting kalau Anda yang mau berternak Ciblek. Mana itu tuh. Itu seumuran padahal ya. Nah, ini udah hancur kan? Sedangkan ini masih kuningnya masih bagus. Nah, ini menandakan dia ini tidak kena hujan ya. Dan di tempat lain pun juga seperti itu. Udah saya sebar beberapa tempat, itu nggak ada yang bagus dan nggak ada yang mau bersarang di sana. Sedangkan ini indukannya ada 2 Ciblek kita indukannya. Si ganteng. Sep. Nah, oke, jadi di akhir video ini saya simpulkan bahwasanya kalau kondisi murai batu jantan gacor dan aman, gacornya lain ya. Ada gacor yang ketakutan, ada yang gacor yang senang. Nah, ini gacor menjelang tidur ya, biasa itu halnya. Nah, indukan juga sepertinya aman ya. Apalagi dia udah ngangkat kaki ke atas itu satu, itu menandakan dia santai ya, tidak ada beban masalah pada dia. Tapi kalau dia bertengger dan stres, matung, nah itu adalah suatu menandakan dia itu lagi ada masalah ataupun gangguan ya. Dan kemudian ini juga indukan yang lagi mengeram berada di tempatnya. Nah, ini menandakan si murai batu ini nyaman pada tempatnya. Dan juga kita selalu siapkan di sini perangkap, karena tikus itu nggak bakal hilang di sini ya. Mau gimana pun caranya ya, dia itu tahu tempat-tempat tertentu. Dulu udah pernah di ini dibagusin, udah saya kasih, tapi masih ada juga yang masuk ya. Yang masuk sini udah ketangkap kemarin pakai ini perangkap ini, cepat sekali. Oh ya, kalau teman-teman mau tahu apa makanannya, ini saya kasih jangkrik yang sudah mati itu kan bangkainya bau sekali ya. Nah, ini kemudian fur burung, fur biasa ya, boleh fur ayam pun juga boleh, dan ditambah dengan fur ikan ya, karena fur ikan ini juga baunya menyengat ya, makanya saya kasih fur ikan. Kan saya ada ikan di sini nih, jadi kebetulan aja ya kita kasih fur ikan, fur burung, fur ayam boleh, dan jangkrik mati yang udah mulai agak bau, itu akan memancing si tikus untuk mendekat ke tempat tersebut ya, supaya dia itu mau makan sebenarnya. Itu aja. Oke, jadi sekian kali ini, mudah-mudahan video ini menghibur teman-teman semua dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.
Dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.